Halo, masih bersama yang empuk-empuk, lembut, dan cantik. Tentunya dengan Mama Eji. Aku punya satu ide jualan yang terbaru untuk kalian. Tentunya harus punya banyak variasi bentuk ya. Dan dipastikan juga rasa dan keempukannya itu luar biasa. Masih dengan tanpa ulen dan mixer. Dan juga di sini aku akan bagikan tips atau info seputar bagaimana caranya kita menghandling adonan yang lunak agar hasil roti itu tetap halus dan mulus. Pastinya ini mudah asalkan kalian ikuti tutorialnya secara audio dan visual dari awal sampai akhir tanpa di skip-skip. Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng tipnya, juga komentar. Di sini kita gunakan air susu yang hangat karena tidak menggunakan mixer dan ulen. Juga tambahkan dengan 1 butir telur ukuran sedang, lalu gula pasir, juga ragi instan. Dipastikan raginya aktif ya, dan semua wajib harus nyaris gramasinya ini tepat. Kemudian kita tambahkan dengan tepung terigu protein tinggi. Aku wajib ya menggunakan ini karena khusus untuk roti. Kemudian susu bubuk full cream dan cow aku gunakan, lebih creamy gitu, dan garam. Dan ini kita aduk dulu sampai tercampur merata, tidak ada lagi tepung yang kering. Oh ya, di sini aku gunakan tepung terigunya itu yang curah aja, bukan yang capan pabrik gitu, tapi dengan penanganan yang tepat dan baik pasti akan baik juga hasilnya. Nah, sekarang kalau udah tercampur merata, aku tambahkan dengan butter atau margarin. Kalau margarin sebaiknya dicairkan terlebih dahulu ya, karena kan bentukannya margarin itu biasanya lebih padat. Tapi kalau butter, kalau udah lunak aja nggak perlu dicairkan. Agar ini nih, kita mencampurkannya itu lebih mudah dan lebih cepat merata. Ini diaduk-aduk aja. Udah terlihat seperti ini, dibulatkan dan akan kita proofing sampai double size, tentunya sesuai dengan suhu ruangan. Kurang lebih waktunya itu 60 menit. Kalau pencampurannya tepat, 60 menit itu udah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Tapi kalau belum mengembang, pasti ada yang kurang tepat dalam gramasi bahannya atau juga ditentukan dengan suhu ruang tadi ya. Nah, olesi tipis tangan dan alas kerja itu dengan margarin. Karena memang ya kalau tanpa ulen dan mixer itu adonan aku tuh lebih lunak sedikit dibanding jika mungkin kalian perbandingkan dengan resep-resep yang lain ya. Karena metodenya kan juga beda. Nah, ini kita folding dulu, tuh kalian bisa lihat ya. Bulatkan, padatkan sampai halus mulus seperti ini. Jika adonan terasa sangat lembab atau terasa agak basah, kalian boleh taburi sedikit permukaannya dengan terigu. Yang pasti setiap kita shaping atau rounding pembentukan ini, jangan sampai adonan itu terlalu banyak melekat pada ujung-ujung jari ya, atau pada papan kerja. Itu nanti yang akan mengakibatkan adonan kita tuh nggak halus dan mulus. Caranya gimana? Ya selain memberikan sedikit olesan margarin pada papan kerja atau jari-jari tangan, juga kalian bisa celupkan jari-jari tangan itu pada terigu. Ini seperti ini ya. Tuh, jika bagian sisi-sisi yang terpotong itu kan pastinya nggak halus dan lebih basah. Kenakan aja ujung-ujung jari itu dengan terigu sehingga bagian yang basah itu nggak melekat pada jari. Dan di bagian akhir sebelum kita rounding, taburi tipis aja papan kerjanya dengan terigu sehingga bagian bawah itu juga tetap halus. Nah ini ya, kita ulangi lagi. Kita folding, dibulatkan. Ada bagian-bagian yang terasa melekat, bubuhi sedikit ujung-ujung jari tangan dengan terigu. Jadi saat kita meroundingnya seperti ini, kita lipat-lipat, dibulatkan itu adonannya nggak melekat pada tangan. Oke, nah terakhir kita rounding agar adonan ini lebih padat. Nah ini yang penting juga, usahakan jari-jari tangan kalian itu bersih, gak ada lagi sisa-sisa tepung yang melekat. Jadi kalian boleh bersihkan dulu, cuci dulu. Karena nanti serpihan-serpihan kering yang ada di jari itu bisa melekat pada adonan ini dan hasilnya akan gerudul-gerudul gitu. Adonannya nggak akan halus. Nih ini lebih di zoom ya, caranya seperti ini. Jadi cepat gitu loh, gesit jari tangannya tuh jangan terlalu lama melekat pada adonan. Nah itu tipsnya, itu sih caraku. Nah mungkin kalian ada cara yang lebih mudah lagi, ya gunakan cara yang menurut kalian lebih mudah. Terutama ini untuk menghandle adonan yang lunak. Emang adonannya lunak ya. Dengan adonan lunak itu hasil roti dipastikan akan lembut, tapi kita juga harus memperhatikan estetiknya. Permukaannya kita harapkan tidak keriput atau kempes. Nah, kalau udah kita istirahatkan dulu 10-15 menit agar adonannya rileks. Dan boleh taburi tipis aja.
permukaan papan kerja dan adonannya dengan terigu. Jangan lupa tadi bagian yang halus dibalik ya, kita letakkan di bagian bawah, kemudian kita puk tadi nih untuk menghilangkan gelembung-gelembung udara yang masih tertinggal. Dengan diameter 8, aku rekomen 8 aja ya, ini terlalu agak besar, ini 9. Dan kita potong, kalian bisa lihat aja cara memotongnya seperti ini. Kalau yang pertama ini aku diameternya 9 terlalu besar, jadi lebih baik diameternya tuh kurang lebih 8, 7-8 cm agar nanti adonan bentuk rotinya itu gendut. Nah, ini kita potong dulu. Kemudian kalian bisa lihat bagian yang di tengah, sisi kiri dan kanan dirapatkan dan dijepit pertemuannya agar melekat. Dan kita akan bentuk pita. Jadi ini adalah roti pita, roti manis ya, tanpa isian, tapi adonannya udah cukup manis. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir itu kita lilitkan ke bagian atas sampai belakang. Sangat mudah ya, dan ini adonannya lembut banget. Tuh. Adonan yang lembut, tapi kita tetap akan menghasilkan permukaan roti yang halus mulus. Biasanya tuh adonan yang lembut karena penggunaan cairan yang agak lebih banyak, rotinya memang tetap lembut, tapi biasanya permukaannya nanti akan keriput. Kalau untuk konsumsi sendiri nggak masalah ya. Tapi kalau untuk dijual kurang cantik. Nah, kita kembali lagi ke pembentukan adonan. Nah, ini agak lebih kecil sedikit, diameternya 8 cm. Semakin kecil, rotinya akan semakin gendut. Tapi kalau kekecilan juga nanti akan buntak kelihatannya. Oke, sambil dirapikan, dijepit pertemuannya agar tidak terlepas. Dan ini kita lilitkan sampai ke belakang. Sangat mudah. Nah, kita akan masukkan ke oven itu bertahap ya. Ini loyang pertama udah selesai. Kita final proofing sampai 80% mengembang. Nah, ini loyang kedua. Setelah final proofing mengembang 80%, kita tutup dan simpan di chiller agar tidak overproofing. Sekarang kita handle dulu loyang yang pertama ini udah mengembang 80% aja. Karena apa? Karena masih akan kita biarkan atau kita akan lakukan olesan ini 10 menit sebelum masuk oven. Itu udah sering kali aku ingatkan agar hasil olesan itu merata dan bisa menambah kehalusan, kekinclongan dari permukaan roti. Nah, sekarang aku tambahkan dengan keju slice 1 lembar aja, dipotong-potong kecil untuk garnishnya seperti ini. Jadi tahapan-tahapan pembentukan, pengolesan, sampai pengovenan itu perlu diperhatikan dan dipelajari ya. Kemudian biar cakep, tambahkan dengan wijen putih, boleh juga wijen hitam. Nah, saat ini juga pastinya oven udah kalian panaskan terlebih dahulu. Nah, biar cakep lagi masih ada satu bahan aku teteskan aja. Ini selai stroberi. Selain selai stroberi, kalian boleh juga menggunakan coklat chips atau apa aja lah yang bisa menjadikan roti ini lebih cantik. Oke, ini siap kita oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 18-20 menit atau boleh lebih juga. Itu tergantung dari oven kalian masing-masing ya. Karena setiap oven tuh karakteristiknya berbeda. Sekarang saatnya kita keluarkan loyang yang kedua yang di chiller. Ini aku ada tips setelah mencoba tadi ya. Lebih baik kita tengahnya itu agak dilubangi sedikit untuk meletakkan selai. Jadi selainya itu lebih rapi, nggak beleberan. Udah sama juga ini kita oven juga ya. Waktunya mungkin lebih cepat karena isinya lebih sedikit. Nah, kalau udah selesai nih loyang pertama, selagi panas olesi permukaannya dengan butter atau margarin tipis saja, jangan terlalu tebal, agar hasilnya lebih shiny dan lembut. Di sini aku menggunakan silikon baking mat yang hitam itu ya, itu efektif, ekonomis dan hasilnya matang merata. Nanti kalian bisa lihat bagian permukaan bawahnya dan bisa dipakai berulang kali juga tidak melekat. Untuk semua perlengkapan peralatan baking, untuk pemesanannya kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi. Ini udah halus lembut banget ya. Kalau roti itu dipencet itu akan kembali ke bentuk semula, tandanya rotinya udah cakep banget.
Oh ya, di sini kita tidak menggunakan bread improver ataupun softener. Nah, itu ya bagian permukaan buahnya tuh matang merata. Jadi kalau kalian mau nambahkan boleh. Untuk takarannya bisa lihat di kemasan. Dan kalau aku sih lebih rekomen jika kalian tambahkan dengan formula ajaib Meiji. Tuh, karena hasilnya itu ternyata memang lebih moist dan lembut jika menggunakan formula ajaib. Bagi yang belum mengetahuinya bisa lihat di video-video aku sebelumnya ya. Ini sih tetap lembut tapi ada sedikit perbedaan. Lebih moist jika kita menggunakan formula ajaib. Nah, ini dia hasilnya. Sangat empuk dan lembut roti manis pita dengan cara yang mudah. Oke ya. Nah, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Bertemu lagi di resep Mami J berikutnya. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.